persamaan linier dengan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Carl Friedrich Gauss adalah salah seorang ahli matematika dan ilmuwan dari Jerman. Ia sering dijuluki sebagai pangeran ahli matematika. Ia disejajarkan dengan Isaac Newton dan Archimedes sebagai salah seorang dari 3 ahli matematika yang terbesar yang pernah ada. Wilhelm Jordan adalah salah seorang insinyur dari Jerman yang ahli dalam bidang geodesi. Sumbangannya untuk penyelesaian sistem linear dalam buku populernya yang berjudul Handbuch der Vermessungskunde, yang artinya buku panduan geodesi, pada tahun 1988. Dalam aljabar linear, eliminasi Gauss-Jordan adalah versi dari eliminasi Gauss. Metode ini diberi nama Gauss-Jordan karena untuk menghormati Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Jordan, yang telah dijelaskan oleh Jordan pada tahun 1887. Untuk mengetahui materi ini lebih dalam, simak video ini ya! Mencari solusi sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Dari sistem persamaan linear ini, kita ubah ke bentuk matriks yang diperbesar, lalu kita gunakan operasi baris elementer untuk menemukan matriks yang solusinya sama. Nah, dari bentuk ini, kita ubah ke bentuk eselon baris. Bentuk eselon baris ini memiliki 3 syarat. Nah, dari bentuk eselon baris, bisa kita ubah ke bentuk eselon baris tereduksi menggunakan operasi baris elementer. Jadi sebelumnya bentuk eselon baris sudah bisa langsung kita dapat solusinya, tapi kita juga bisa ubah ke bentuk eselon baris tereduksi. Nah, itu ada syaratnya lagi. Lalu, kalau sudah bentuk eselon baris tereduksi, kita sudah bisa menemukan solusi sistem persamaan linear. Kalau kita menyelesaikan sampai ke bentuk eselon baris, itu dinamakan metode eliminasi Gauss. Lalu bentuk eselon baris disempurnakan oleh Jordan, lalu ditambahkan satu syarat lagi, sehingga kalau kita ubah ke bentuk eselon baris tereduksi, itu dinamakan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini merupakan contoh dari eselon baris. Jika kita lihat dari syaratnya, yang pertama, jika sebuah baris tidak terdiri seluruhnya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris itu adalah 1. Kita menamakan 1 utama. Nah, di dalam contoh ini, sebuah barisnya tidak terdiri seluruhnya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris itu adalah 1. Ini kita namakan dengan 1 utama. Yang kedua, jika suatu baris yang terdiri seluruhnya dari 0, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Nah, di dalam suatu baris ini tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka tidak apa-apa. Yang ketiga, di dalam sebarang dua baris berurutan yang tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka satu utama di dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama di dalam baris yang lebih tinggi. Nah, itu maksudnya ini merupakan sebaran dua baris berurutan, dan ini merupakan baris yang lebih rendah. Maka, satu utama di dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama di dalam baris yang lebih tinggi. Nah, contoh yang berikut ini juga termasuk ke dalam eselon baris. Nah, ini merupakan contoh baris reduksi. Eselon baris reduksi itu pasti eselon baris karena dia hanya ditambahkan syarat keempat. Nah, yang menurut syarat pertama, bilangan pertama yang bukan 0 itu adalah 1, maka itu sudah benar.
Yang kedua, jika suatu baris yang terdiri seluruhnya dari 0, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Nah, di sini tidak semuanya adalah 0, maka tidak masalah. Yang ketiga, di dalam sebarang dua baris berurutan yang tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka satu utama di dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama di dalam baris yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan sebarang dua baris berurutan. Dan ini adalah baris yang lebih rendah, maka satu utama di dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama di dalam baris yang lebih tinggi. Nah, untuk syarat keempat, setiap kolom yang mengandung sebuah satu utama memiliki 0 di tempat lain. Nah, itu maksudnya adalah kalau di sini ada satu utama, berarti di kolom itu selain satu utama itu harus 0. Nah, seperti ini. Makanya ini dinamakan bentuk eselon baris reduksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Di sini kita disuruh manakah matriks berikut ini yang termasuk dalam bentuk eselon baris. Kita lihat contoh yang pertama yaitu satu baris. Satu punya satu utamanya di kolom pertama. Baris kedua punya satu utamanya di kolom kedua. Dan baris tiga punya satu utamanya di kolom ketiga. Karena satu utamanya makin ke kanan, jika turun baris dan tidak ada baris 0 di tengah, jadi contoh yang pertama ini sudah termasuk bentuk eselon baris. Contoh yang kedua bisa kita lihat yaitu baris satu utamanya di kolom pertama, baris kedua satu utamanya di kolom kedua, dan baris ketiga satu utamanya di kolom ketiga. Yang penting satu utama tetap berurutan ke kanan. Ini juga sudah termasuk dalam bentuk eselon baris. Kita lihat contoh berikutnya, yaitu baris satu utamanya di kolom kedua, dan baris kedua satu utamanya di kolom keempat, dan baris 3 dan 4 ini, yaitu baris 0 letaknya sudah di bawah, dan posisi satu utama makin ke kanan, dan baris 0 sudah benar posisinya. Jadi, ini juga termasuk dalam bentuk eselon baris. Kita tarik kesimpulannya yaitu contoh 1, 2, dan 3 ini termasuk dalam bentuk eselon baris. Kita lanjut contoh berikutnya yaitu manakah matriks berikut ini yang termasuk dalam bentuk eselon baris tereduksi? Kita lihat contoh yang pertama yaitu syarat pertama. Bilangan pertama yang bukan 0 itu 1 sudah benar, tapi syarat yang kedua itu tidak terpenuhi karena yang mengandung 0 sebelumnya itu harusnya berada paling bawah. Aturannya ini berada paling bawah. Berarti ini tidak termasuk dalam bentuk eselon baris. Yang kedua ini bisa kita lihat 0, 1, 0 sudah benar. Bilangan pertama yang bukan 0 itu 1. Baris yang berisi 0 paling bawah. Tapi dua baris yang berurutan, baris yang paling rendah itu satu utamanya harus lebih ke kanan. Aturannya ini harus di kolom ketiga. Jadi ini tidak termasuk dalam bentuk eselon baris tereduksi. Kita lihat contoh yang ketiga yaitu dia tidak bisa disebut eselon baris tereduksi karena ada satu utama, tapi kolom yang mengandung satu utama ada bilangan yang tak 0, yaitu ini. Kan seharusnya di sini 0. Jadi ini juga tidak bisa disebut bentuk eselon baris tereduksi. Jadi A, B, dan C tidak termasuk dalam bentuk eselon baris tereduksi. Kita lihat contoh yang terakhir. Bilangan pertama yang tak 0 itu 1. Sudah benar, 1 di baris pertama itu bilangan pertama diawali dengan 1, baris kedua juga 1, baris ketiga juga 1. Oke, jika seluruh barisnya mengandung 0, maka akan berada paling bawah. Ini berada paling bawah, sudah benar. Yang syarat yang ketiga itu dua baris berurutan jika mengandung satu utama berarti satu utama lebih ke kanan. Dan syarat tereduksinya, kolom yang mengandung satu utama itu harus selain satu utama itu 0 ini tak bermasalah karena bukan satu utama. Jadi, di dalam contoh ini yang termasuk dalam bentuk eselon baris tereduksi hanya yang ini.
Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Kita akan menyelesaikan contoh soal ini menggunakan eliminasi Gauss. Di sini ada 3 persamaan. Kita akan mengubah ketiga persamaan ini menjadi matriks yang diperbesar. Persamaan pertama, koefisien-koefisiennya akan kita letakkan atau kita masukkan ke baris yang pertama. Persamaan kedua di baris yang kedua, dan persamaan ketiga di baris yang ketiga. Kita tarik garis lurus untuk meletakkan hasil-hasil dari persamaan tersebut. Langkah selanjutnya, kita bertujuan untuk merubah matriks ini menjadi matriks eselon baris. Nah, ini adalah matriks eselon baris. Di sini karena satu utama sudah ada, maka kita tidak perlu mencari lagi. Langkah selanjutnya adalah merubah 2 menjadi 0. Kita bisa menggunakan operasi baris elementer. Kita gunakan baris pertama sebagai patokan. Baris pertama dikalikan dengan berapa yang jika dijumlahkan dengan 2 menghasilkan 0. Kita akan kalikan baris pertama dengan min 2. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah baris pertama dikali dengan min 2 ditambah dengan B2. Kita bisa langsung operasikan saja. Sebelumnya, karena yang berubah hanya baris kedua, kita bisa langsung salin baris pertama dan baris ketiga. Baris pertama, yaitu 1, dikalikan dengan min 2 ditambah dengan baris kedua, yaitu 2, akan menghasilkan 0. 2 dikali dengan min 2 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 1. 3 dikalikan dengan min 2 ditambah dengan 3 akan menghasilkan min 3. Dan terakhir, 1 dikalikan dengan min 2 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 4. Di sini kita bisa buat bentuk seperti ini untuk mewakili operasi-operasi yang telah kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah merubah angka 1 ini menjadi 0. Sama seperti rumus sebelumnya, kita akan gunakan baris pertama sebagai patokan. Baris pertama dikalikan dengan berapa jika dijumlah dengan 1 akan menghasilkan 0. Berarti kita akan kalikan B1 atau baris pertama dengan min 1. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah B1 dikali dengan min 1 ditambah dengan B3. Karena yang berubah di sini hanya baris ketiga, maka kita dapat langsung menyalin baris pertama dan baris kedua. 1 dikalikan dengan min 1 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 0. Ini 2 dikali dengan min 1 ditambah dengan 0, hasilnya adalah min 2. 3 dikali dengan min 1 ditambah dengan 8, maka hasilnya adalah 5. 1 dikali dengan min 1 ditambah dengan min 6, maka hasilnya adalah min 7. Langkah selanjutnya, kita akan menjadikan min 2 ini menjadi 0. Seperti kita gunakan baris kedua menjadi patokan. Kenapa kita tidak jadikan baris pertama menjadi patokan? Karena jika kita gunakan baris pertama, maka 0 di sini akan berubah. Jadi, baris kedua dikalikan dengan berapa jika ditambah dengan min 2 menghasilkan 0. Jadi, kita akan mengalikan baris kedua dengan 2, sehingga nanti jika ditambahkan dengan min 2 hasilnya adalah 0. Jadi rumus yang kita pakai itu adalah B2 dikali dengan 2 ditambah dengan B3. Karena yang berubah hanya baris ketiga, kita bisa langsung menyalin baris pertama dan kedua. Nol dikali dengan 2 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 0. 1 dikali dengan 2 ditambah dengan min 2, hasilnya 0. Min 3 dikali dengan 2 ditambah dengan 5, hasilnya itu adalah min 1. 4 dikali dengan 2 ditambah dengan min 7, hasilnya adalah 1. Langkah selanjutnya, kita akan menjadikan min 1 ini menjadi 1. Berbeda dari cara kita menentukan rumus sebelumnya, karena kita akan jadikan min 1 ini dengan 1, kita bisa gunakan rumus B3 dikali dengan 1 per bilangan ini, yaitu min 1. Kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi min 1.
dikali dengan min 1 hasilnya adalah 0. 0 dikali dengan min 1 hasilnya 0. Min 1 dikali dengan min 1 hasilnya adalah 1. Dan 1 dikali dengan min 1 hasilnya min 1. Di sini kita tidak boleh melupakan lambang ini, jadi kita tulis saja langsung. Maaf tadi tertinggal. Karena di sini sudah berbentuk echelon baris, dapat kita lihat di sini diagonal satunya sudah terbentuk dan di bawah diagonal 1 bernilai 0. Langkah selanjutnya kita akan selesaikan matriks ini menggunakan substitusi mundur. Kita ubah matriks ini menjadi sistem persamaan. 1 ini merupakan koefisien dari X, jadi kita tulis X, ditambah dengan 2 merupakan koefisien dari Y, jadi 2Y, 3 merupakan koefisien dari Z, jadi ditulis 3Z sama dengan 1. Karena koefisien dari X di persamaan kedua itu 0, jadi tidak perlu kita tulis. Langsung saja, 1 merupakan koefisien dari Y, di min 3 koefisien dari Z, maka ditulis Z sama dengan 4. Yang terakhir adalah koefisien Z, jadi Z sama dengan min 1. Di sini kita sudah langsung mendapatkan nilai Z, jadi kita bisa mensubstitusikan nilai Z ke persamaan kedua ini. Jadi Y dikurang dengan 3, kita substitusikan nilai Z, yaitu min 1 sama dengan 4. Y nya adalah positif 3. 4, Y ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurang 3 agar 3 di sini hilang. Jadinya Y tambah 3 min 3 sama dengan 4 kurang 3. Hasilnya Y sama dengan 4 dikurang 3, Y sama dengan 1. Di sini kita mendapatkan nilai Y. Langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai Y dan nilai Z ini ke dalam persamaan pertama, yaitu X ditambah dengan 2, kita substitusikan nilai Y yaitu 1, ditambah dengan 3, kita substitusikan nilai Z yaitu min 1 sama dengan 1. X ditambah 2 kali 1 sama dengan 2, 3 dikali min 1 sama dengan min 3 sama dengan 1. X dikurang 1 sama dengan 1. Kita akan menambahkan kedua ruas dengan 1, jadinya X min 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1. X sama dengan 1 tambah 1, X sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan X sama dengan 2. Jadi P-nya adalah X bernilai 2, Y bernilai 1, dan Z bernilai min 1. Contoh soal selanjutnya adalah eliminasi Gauss-Jordan, di mana diberikan sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear yang pertama ada X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3. Lalu ada 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Dan 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5. Nah, langkah penyelesaiannya adalah bentuk persamaan linear kita ubah menjadi matriks yang diperbesar, di mana ini adalah 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2. Ini 3, 3, 5. Untuk penyelesaian eliminasi Gauss-Jordan, bentuk dari matriks yang diperbesar ini dia harus berbentuk matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Di sini akan kita peroleh nanti nilai X, Y, dan nilai Z. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita tulis ulang soalnya 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 5. Nah, ini kan sudah dapat satu utama. Langkah selanjutnya adalah kita mengubah angka 2 ini menjadi angka 0 sesuai dengan matriks identitas. Baris kedua dikurang dengan 2 kali baris pertama. 2 kali baris pertama. Baris 1, baris 2, baris 3. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Sehingga yang di atas tetap 1, 2, 3. 2 dikurang 2 kali 1, 2 dikurang 2 hasilnya 0. 3, 4 hasilnya min 1. 2 dikurang 2 kali 3, 6. 2 dikurang 6 adalah min 4. Yang di bawah tetap 2, 1, 2.
ini 3 dan ini 3 dikurang 2 kali 3 adalah 6, 3 dikurang 3 adalah min 3, ini 5. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah nilai 2 menjadi 0 dengan cara baris yang ketiga, kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama, sehingga diperoleh 0 min 1 min 4. 2 dikurang 2 dikali 1 adalah 0. 1 dikurang 2 kali 2, 4. 1 dikurang 4 adalah min 3. 2 dikurang 2 kali 3, 6. 2 dikurang 6 min 4. Ini 3 min 3. 5 dikurang 2 kali 3, 6, hingga hasilnya adalah min 1. Selanjutnya adalah kita mencari satu utama di baris kedua, yaitu dengan cara mengalihkan baris kedua dengan min 1 dikali min 1. Diperolehlah 1, 2, 3, 0 kali min 1, 0, min 1 kali min 1, 1, min 4 dikali min 1, 4, dan di bawah tetap ini 3, 3 dikali min 1 adalah 3, ini 4, ini min 1. Selanjutnya adalah kita mengubah di bawah satu utama baris kedua menjadi 0, yaitu min 3 kita ubah menjadi 0 dengan cara baris yang ketiga kita tambah dengan 3 kali baris yang kedua. Diperoleh yang ini hasilnya tetap 1, 2, 3, 0, 1, 4. Nah, baris ketiga 0 ditambah 3 kali baris kedua 0, 3 kali 0, 0, hasilnya adalah 0. Min 3 ditambah 3 kali 1 adalah 3, jadi hasilnya adalah 0. Min 4 ditambah 3 kali 4, 12, min 4 ditambah 12 adalah 8. Ini adalah 3, 3. Min 1 ditambah 3 kali 3, 9. Min 1 ditambah 9 sama dengan 8. Kita akan mengubah satu utama pada baris yang ketiga, yaitu dengan cara mengalihkan baris ketiga dengan 1/8 dikali 1/8 baris yang ketiga. Diperolehlah ini 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0 dikali 1/8, 0, 0 kali 1/8, 0, 1/8 kali 1/8 adalah 1, ini 3, ini 3, 8 dikali 1/8 juga hasilnya 1. Nah, selanjutnya adalah yang kita lakukan mengubah angka di atas satu utama baris ketiga menjadi 0 dan mengubah satu utama di atas baris kedua juga 0. Nah, di sini kita akan mengubah yang 4 ini menjadi angka 0 dengan cara baris yang kedua kita kurangkan dengan 4 kali baris ketiga, sehingga diperoleh ini tetap 1, 2, 3. Baris kedua 0 dikurang 4 kali baris yang ketiga 0, 4 kali 0, 0, 0, jadi hasilnya tetap 0. 1 dikurang 4 kali 0, 0, berarti 1 dikurang 0 adalah 1. 4 dikurang 4 kali 1 berarti 0, yang di bawah 0, 0, 1, 3, 3, 1. Oke, selanjutnya adalah kita mau mengubah yang angka ketiga dulu menjadi 0 dengan cara baris yang pertama ini kita kurangkan dengan 3 kali baris yang ketiga. 3 kali baris ketiga diperoleh
1 dikurang 3 kali 0 adalah 0, jadi tetap hasilnya 1. 2 dikurang 3 kali 0, 2 dikurang 0 tetap hasilnya 2. 3 dikurang 3 kali 1, 3 kurang 3 hasilnya 0, ini tetap. 3 dikurang 3 kali 1, ini 3, ini 1. Selanjutnya kita mengubah angka 2 menjadi 0 dengan cara baris pertama kita kurangkan dengan 2 kali baris yang kedua. 1 dikurang 2 kali 0, 2 kali 0, 0, 1 dikurang 0 adalah 1. 2 dikurang 2 kali 1, 2 dikurang 2 hasilnya 0. 0 dikurang 2 kali 0 hasilnya 0, ini tetap 0, 1, 0, 0, 0, 1. 0 dikurang 2 kali 3 hasilnya adalah 6, ini ada min jadi ini adalah min 6, ini 3, ini 1. Sehingga stop. Selanjutnya kita adalah mencari satu utama pada baris yang ketiga, yaitu dengan cara mengalihkan 8 dengan 1/8. Diperolehlah ini 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0 dikali 1/8, 0, 0 dikali 1/8, 0, 8 kali 1/8 hasilnya adalah 1. Ini 3, 8 kali 1/8 hasilnya 1. Selanjutnya adalah kita akan mengubah di atas satu utama baris ketiga ini menjadi 0 dengan cara baris yang kedua kita kurangkan dengan 4 kali baris yang ketiga. Sehingga diperoleh 1, 2, 3. Ini baris kedua 0 dikurang 4 kali 0 hasilnya adalah 0. 1 dikurang 4 kali 0 hasilnya adalah 1. 4 dikurang 4 kali 1 adalah 0. Ini 0, 0, ini 1. Ini 3. 3 dikurang 4 kali 1 adalah 4, sehingga min 1, ini min 1, ini 1. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah ini menjadi 0 dengan cara baris yang pertama kita kurangkan dengan 3 kali baris yang ketiga. 1 dikurang 3 kali 0 adalah 1. 2 dikurang 3 kali 0 adalah 2. 3 dikurang 3 dikali 1 adalah 3. 3 kurang 3 adalah 0. Ini 1, ini 0, 1, 0, 0, 0, 1. 3 dikurang 3 kali 3 kurang 3 adalah 0. Min 1, 1. Selanjutnya adalah kita mengubah angka 2 menjadi 0 dengan cara baris yang pertama kita kurangkan dengan 2 kali baris yang kedua. Dimana 1 dikurang 2 dikali 0 adalah 0, berarti hasilnya tetap 1. 2 dikurang 2 dikali 1, 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. 0 dikurang 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Ini 0, ini 1, ini 0, 0, 0, 1. 0 dikurang 2 dikali min 1 adalah min 2, berarti adalah positif 2. Ini min 1, ini 1. Dan bentuknya sudah bentuk matriks identitas. Diperolehlah nilai X, Y, Z, di mana X adalah 2, Y adalah min 1, Z sama dengan 1. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan untuk contoh soal ketiga menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini sudah ada soal. Yang pertama itu X1 ditambah 3X2 dikurang 2X3 ditambah 2X5 sama dengan 0. 2X1 ditambah 6X2 dikurang 5X3 dikurang 2X4 ditambah 4X5 dikurang 3X6 sama dengan negatif 1. Persamaan yang ketiga yaitu 5X3 ditambah 10X4 ditambah 15X6 sama dengan
5. 2x1 ditambah 6x2 ditambah 8x4 ditambah 4x5 ditambah 18x6 sama dengan 6. Nah, yang pertama-tama dari sistem persamaan linear ini kita buat menjadi matriks yang diperbesar. Dari sistem persamaan ini kita buat menjadi matriks diperbesar menjadi 1, 3, negatif 2, 0, 2, 0, 0. Untuk yang kedua ada 2, 6, negatif 5, negatif 2, 4, negatif 3, negatif 1. 0, 0, 5, 10, 0, 15, 5. Yang keempat ada 2, 6, 0, 8, 4, 18, 6. Ini matriks yang diperbesar. Nah, kita mulakan. Yang pertama itu kita buat satu utama pada baris yang pertama. Nah, kita lihat di sini satu utama pada baris utama telah didapatkan, yaitu satu yang ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengubah setiap pada kolom yang sudah memiliki satu utama itu dengan 0 semua. Jadi yang pertama kita mulai dari kolom pertama baris kedua ini kita ubah menjadi 0, yaitu pada angka 2. Bagaimana cara mengubahnya menjadi 0? Itu dapat kita buat menjadi negatif 2, kita kalikan dengan baris pertama, kemudian kita tambahkan dengan baris kedua. Nah, kita dapatkan hasil dari perkalian tersebut adalah, karena kita mengubah untuk baris yang kedua, maka yang nanti nilainya akan berubah itu ada pada baris kedua. Otomatis pada baris 1, 3, dan 4 itu nilainya akan tetap sama. Jadi tinggal kita salin saja untuk baris 1, 3, dan 4. 1, 3, negatif 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0. 2, 6, 0, 8, 4, 18, 6. Nah, kita kalikan min 2 dikali B1 nya itu 1, negatif 2 dikali 1, negatif 2 ditambah dengan baris keduanya 2 itu 0. Lanjut, negatif 2 dikali baris pertama negatif 6, negatif 6 kita tambah baris kedua sama dengan 0. Negatif 2 kita kali baris pertama yaitu negatif 2, negatif 2 dikali negatif 2 itu positif 4, positif 4 kita tambahkan dengan negatif 5 sama dengan negatif 1. Lanjut, negatif 2 dikali dengan 0 itu 0 ditambah dengan 2 negatif 2. Negatif 2 kita kali dengan 2 itu negatif 4, negatif 4 kita tambah dengan ini 0. Negatif 2 kita kali dengan 0, 0, 0 kita tambah dengan ini negatif 3. Negatif 2 kita kali 0, 0 ditambah dengan negatif 1. Nah, sekarang sudah kita dapatkan 0 pada kolom 1 baris kedua. Selanjutnya pada baris ketiga kolom pertama ini sudah kita dapatkan 0 juga. Otomatis kita tinggal mengenolkan pada baris keempat kolom 1. Caranya dengan mengalihkan baris pertama dengan negatif 2, lalu kita tambahkan dengan baris keempat. Maaf, maksudnya dengan baris keempat. Nah, otomatis nanti yang berubah itu adalah baris keempatnya. Jadi untuk baris ke-1, 2, dan 3-nya akan tetap.
Di sini berarti negatif 2 kita kali baris pertama itu jadi negatif 2 ditambah 2 itu 0. Negatif 2 dikali 3 itu negatif 6, negatif 6 ditambah 6 itu 0. Negatif 2 dikali dengan negatif 2 positif 4 ditambah dengan 0 itu 4. Negatif 2 dikali dengan 0 itu 0, 0 kita tambahkan dengan 8. Itu 8. Negatif 2 dikalikan dengan 2 itu negatif 4 ditambah 4 itu 0. Negatif 2 dikalikan dengan 0 itu 0, kita tambahkan dengan 18. Negatif 2 kita kalikan dengan 0 itu 0, ditambah dengan 6, itu 6. Nah, sudah kita dapatkan pada baris pertama, pada kolom pertama ini, di bawah satu utama sudah kita dapatkan itu 0. Kemudian kita cari satu utama pada baris kedua. Nah, kita dapat mengubah pada baris kedua untuk mencari satu utamanya itu di kolom 3 baris kedua. Otomatis kita ubah kolom ketiga baris kedua ini menjadi 1 dengan cara mengalihkan negatif 1 dengan baris kedua. Nanti akan kita dapatkan hasil kita dapatkan hasil dari mengali ini. Untuk baris 1, 3, dan 4 itu tetap. Karena kita mengalihkan baris kedua dengan negatif 1, maka akan kita dapatkan 0, 0, 1, negatif 2, 0, 3, dan 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu utama pada baris kedua di kolom ketiga. Nah, kemudian kita akan mengubah setiap kolomnya ini, jika ada satu utamanya itu dengan membuatnya itu menjadi 0. Otomatis pada baris 1, baris 3, dan baris 4 ini akan kita nolkan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita mengalihkan untuk menghilangkan negatif 2 ini pada baris pertama itu dengan cara kita mengalihkan baris kedua ini dengan 2, lalu kita tambahkan dengan baris pertama. Kemudian kita akan menghilangkan 5 ini menjadi 0, maka kita akan mengoperasikannya dengan negatif 5 kita kalikan dengan baris kedua, kemudian kita tambah dengan baris ketiga. Kemudian kita akan mengenolkan pada angka 4 pada baris keempat ini dengan cara mengalihkan baris kedua ini dengan negatif 4. Kita tambahkan dengan baris keempat. Maka nanti akan kita dapatkan hasil untuk baris pertama akan kita dapatkan hasilnya 2 kita kali dengan baris pertama itu akan tetap, 2 kita kali dengan 1, 2 ditambah negatif 2 itu 0, 2 dikali dengan 2 itu 4, 4 tambah 0, 4, 2 dikali dengan 0 itu 0, tetap 2, 2 dikali dengan 3, 2 dikali dengan 3 itu 6, ditambah 0, 6, 2 kita kali 1 itu 2, kemudian untuk baris kedua itu tetap 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1,
Untuk baris kedua ini nolnya tetap. Negatif 5 kita kalikan dengan ini 0. Negatif 5 kita kali dengan ini negatif 10 menjadi 0. Ini 0. Itu 15 0 juga. Negatif 5 kita kalikan ini negatif 0. Negatif 4 kita kali dengan 0 sama dengan 0. Negatif 4 kita kalikan dengan 1 negatif 4 ditambah 1 itu 0. Negatif 4 kita kalikan dengan 2 itu negatif 8 ditambah 8 itu 0. Negatif 4 kita kalikan dengan 0 itu 0 ditambah 0. Negatif 4 kita kalikan dengan 3 itu negatif 12. Negatif 12 kita tambah dengan 18 itu menjadi 6. Kemudian yang terakhir negatif 4 dikali dengan 1 negatif 4 kita tambah dengan baris keempatnya itu 6 menjadi 2. Nah, teman-teman, kita bisa dapat lihat di sini pada baris ketiga itu nilai angkanya itu semuanya 0. Maka kita dapat menukar baris ketiga dengan baris keempat. Kita lakukan pertukaran untuk baris 3 dan baris 4. Karena pada baris ketiga ini memuat angka 0 semua dalam satu baris. Untuk baris 1 dan 2 tetap 0, 2, 6, 2 0, 0, 1, 2 0, 3, 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan satu utama pada baris pertama dan satu utama pada baris kedua. Kemudian kita akan mencari satu utama pada baris ketiga. Maka angka 6 ini akan kita ubah menjadi 1. Bagaimana caranya? Kita dapat caranya itu dengan membagi angka 6 ini dengan 1/6. Maka kita buat 1/6 ini kita kalikan dengan baris ketiga. Akan kita dapatkan hasilnya itu kita bagi dengan 6, 1/6 dikali 6 itu 1, 2 dikali dengan 1/6 itu 2/6, 2/6 itu nilainya adalah 1/3. Baris keempat itu angkanya adalah 0 semua. Nah, di sini sudah kita dapatkan satu utamanya berada pada baris ketiga ini sudah kita dapatkan. Nah, bentuk ini dapat kita namakan eselon baris. Namun, kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Maka, kita akan membuat ini menjadi eselon baris tereduksi. Nah, untuk syarat dari eselon baris tereduksi itu, kolom yang ada satu utamanya itu akan kita buat menjadi 0 semua selain pada satu utama. Maka, kita akan mengenolkan pada angka 6 ini dan 3 dengan cara mengalihkan baris ketiga ini dengan negatif 6 kita tambah dengan baris pertama, dan untuk menghilangkan 3 ini menjadi 0 dengan kita kali negatif 3 dengan baris ketiga dan kita tambah dengan baris kedua. Maka nantinya kita akan mendapatkan eselon baris tereduksi. Baris keempatnya tetap. Untuk bagian pertamanya itu tetap 1, 3. Itu 0. Kemudian untuk yang kedua ini negatif 6 kita kalikan dengan 1/3 itu menjadi 6 bagi 3 itu 2. Negatif 2 ditambah 2 itu juga 0. Kemudian untuk baris yang ini 0, 0, 1, tetap 2,
Ini tetap 0. Nah, bagian yang ini negatif 3 kita kali dengan 1 negatif 3 ditambah 3 itu 0. Kemudian negatif 3 kali sepertiga itu negatif 1, kita tambah dengan 1, dia akan menghasilkan 0. Sudah kita dapatkan itu eselon baris tereduksi. Nah, jadi dari sistem persamaan yang bersesuaian dengan matriks ini nantinya kita akan dapatkan dari persamaan yang bersesuaian ini kita akan dapatkan matriks. Persamaan yang ini matriksnya itu X1 ditambah 3X2 kita tambahkan 4X4 2X5 itu sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan lagi persamaan X3 ditambah 2X4 itu sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan persamaan yang tiganya itu X6 itu sama dengan 1/3. Dari sinilah kita akan peroleh X1-nya ini adalah negatif 3X2 dikurang 4X4 dikurang 2X5. Nah, untuk X3-nya kita dapatkan sama dengan 2X4. Kemudian X6-nya ini kita dapatkan 1/3. Nah, dari bentuk ini kan kita tidak tahu nih berapa nilai X4-nya, berapa nilai X5-nya, berapa nilai X2-nya. Yang kita tahu hanya nilai X1, X3, dan X6. Nah, berarti kita harus gunakan sebarang parameter. Jadi, kita bisa menetapkan nilai sebarang R, S, dan T itu merupakan berturut-turut untuk X2, X4, dan X5. Maka, himpunan solusi tersebut diberikan oleh rumus-rumus sebagai berikut. X1-nya ini bisa kita beri nama negatif 3 R dikurang 4S dikurang 2T. Nilai X2-nya itu dapat kita buat sama dengan R. Nilai X3-nya itu dapat kita buat dengan negatif 2S. Untuk nilai X4-nya ini itu kita sama dengan S. Untuk nilai X5 itu sama dengan T. Dan nilai X6-nya itu sama dengan 1/3. Karena di sini kita dapatkan bahwa X1 sama dengan negatif 3R dikurang 4S dikurang 2T, X2-nya itu sama dengan R, X3 sama dengan 2-2S, X4 sama dengan X, X5 sama dengan T, dan X6-nya itu 1/3. Nah, ini disebut dengan yang memiliki banyak solusi.